Selamat malam, salam budaya, rahayu. Keris dari masa ke masa. Maksud saya adalah untuk menampilkan keris yang sepuh, madya, dan juga keris nom dan kamardikan. Nah, kita kembali flashback. Pada awalnya dahulu sekitar tahun 90-an, bahkan sebelumnya, keris sudah digemarin banyak orang. Banyak kolektor yang sudah bergumul dengan keris, mengumpulkan keris dan merawatnya. Pada masa sekitar tahun-tahun itu, para kolektor sebagian besar mengkoleksi dan memburu keris-keris yang berpamor miring. Ini berdasar pada peredaran keris yang saya amatin di Rawabening Mall Jakarta pada tahun-tahun itu. Perburuan keris pamor miring menyebabkan harga keris pamor miring melambung tinggi. Tren waktu itu sangat kuat. Seolah kolektor hanya mengutamakan keris-keris pamor miring. Masalah garap, prototipe keris belum dipersoalkan. Penggemar tidak terlalu terpaku pada garap dapur atau rupa atau bentuk keris. Keris-keris berpamor miring itu pun sebetulnya lebih banyak berdapur tilam upih, brojol, tetapi yang dikagumi adalah teknik penataan pamornya. Keris pamor miring itu antara lain seperti dadung muntir, ya, bujunjung derajat, belarak sineret, ron genderu, bulu ayam, kemudian banyak lagi seperti skar kopi, bonang rinenteng, posisinya sangat indah dilihat pamor itu. Lalu apa itu pamor miring? Ya, saya jelaskan secara singkat ya. Pamor keris dibuat dari lapisan-lapisan besi. Lapisan besi, nikel, besi, nikel, besi, nikel. Ya. Posisi lapisan pamor yang disusun vertikal atau berdiri, itulah yang disebut pamor miring. Dan yang mendatar, horizontal, itu disebut pamor melumah. Pamor melumah antara lain motif ngulit semongko, beras wutah, pedaringan kebak, tirta tumetes, segoro muncar, dan banyak lagi yang lainnya. Sedangkan pamor miring disusun dengan teknik berdiri ya, dan bisa dibuat lebih bervariasi sesuai dengan apa yang ingin dirancangkan oleh sang empu. Empu merancang konfigurasi dari sebuah gambar tertentu. Nah, pamor dengan teknik semacam ini juga disebut pamor rekan. Pamor yang direkayasa untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan sang empu. Contohnya keris dengan pamor belarak sineret. Ya. Kemudian juga ron genderu yang juga waktu itu dikenal dengan pamor bulu ayam pada waktu itu. Karena memang motifnya seperti bulu ayam, seperti lancurnya ayam jago. Pada motif itu, penggambaran ron genderu sebetulnya adalah semacam daun pohon palem. Dan keris seperti ini ternyata didominasi oleh tangguh Madura sepuh. Artinya empu-empu yang pandai membuat pamor miring kebanyakan pada keris-keris bertangguh Madura sepuh. Seperti misalnya karya Empu Koso, Empu Macan, karya Empu Ki Kacang, dan banyak lagi empu-empu Madura. Nah, berbeda pada masa sekarang. Pencinta keris sekarang lebih teliti. Mereka juga menilai bentuk dapurnya atau prototipe, meliputi penilaian garapnya, penggarapan menjadi utama, kemudian finishing touch-nya, juga wangunnya, kemudian pengamatan pada gaya
gaya ini untuk memperkirakan tangguhnya menjadi penting karena kita bisa melihat bahwa keris ini adalah tangguh zaman kerajaan ini misalnya. Nah, mereka juga mengamatin ya, teman-teman sekarang ya, mereka juga mengamati materialnya, yakni besinya, bahan baja seloroknya atau ati ya, dan juga bahan pamornya. Nah, pada bincang-bincang santai komunitas cinta budaya yang kemarin, Jumat malam yaitu 25 Januari 2023 kemarin, ada salah satu keris yang menarik perhatian saya. Pada bincang-bincang tentang Brojoguno itu, saya tergelitik untuk menampilkan kembali di acara ini, yaitu sebilah foto keris yang menurut catatannya adalah karya Brojoguno I. Keris ini saya lihat tahun 90-an lebih ya, itu adalah koleksi dari almarhum Sani Gondomono. Ada beberapa alasan yang saya anggap perlu direnungkan lagi, bahwa pada beberapa catatan Brojoguno Sepuh dari Kajoran yang kemudian disebut Brojoguno I diangkat menjadi Empu Keraton Surakarta atau Sinuhun PB1 ya, adalah diperkirakan empu dari Madura. Nah, kenapa sampai diangkat menjadi empu jero atau empu dalem? Pastilah karyanya itu sangat mumpuni. Nah, Brojoguno Sepuh atau ke-1 ini juga dikisahkan memiliki 2 putra yang juga empu, yaitu dijuluki Brojoguno II dan Brojosetiko. Konon keturunannya pun kemudian menjadi gegeduknya empu yang disebut Trah Brojoguno di Surakarta. Begitulah keinginan saya untuk menampilkan karya Brojoguno I ini, bahwa saya melihat bahwa ini ada satu aura karya empu Madura. Sang empu sangat hebat, terutama yang saya kagumi, menyusun 2 layer pamor. Layer dasarnya adalah largangsir, pamor largangsir. Kemudian ditumpuk layer kedua yaitu pamor riwader. Kemudian dengan treatment yang sulit yang saya tidak bisa bayangkan, pamor riwader itu menjadi berdiri sendiri seolah-olah menjadi garis-garis yang nyekrak, sementara celah-celah yang kosongnya itu menampak largangsirnya. Jadi dasar pamor largangsirnya itu tampak di selah-selah dari pamor riwader. Nah, itulah yang menjadi satu kekaguman saya pada keris ini. Demikianlah perenungan saya. Semoga bermanfaat. Pengertian saya adalah apa yang sudah saya utarakan pada video ini. Saya Tony Yunus, salam budaya, rahayu.